Dan lebih parahnya lagi nih, ini benar-benar di luar dugaan sih guys. Banyak para tikus jantan yang menahan hasrat nafsunya hingga mereka berhubungan intim ke sesama jenis guys. Oke guys, welcome back to iKitub channel. Kali ini kita akan ngebahas eksperimen yang gila ya. Eksperimen tersebut disebut dengan Universe 25 atau dikenal juga dengan simulasi kiamat guys. Yang mana eksperimen ini dilakukan oleh seorang ilmuwan ahli dalam bidang perilaku hewan yang bernama Dr. John B. Calhoun. Kita sebut saja Dr. Calhoun ya guys. Jadi seakan-akan Dr. Calhoun ini dia membuat surga yang akhirnya surga tersebut menjadi neraka guys. Jadi di eksperimen tersebut dia lakukan terhadap para tikus yang diberi pasokan makanan dan minuman tanpa batas. Ya layaknya surga ya, makanan dan minuman tidak ada habisnya guys. Dan pada akhirnya surga tersebut berubah menjadi neraka dan diakhiri oleh kepunahan para tikus tersebut. Bagaimana ceritanya? Simak setelah intro yang satu ini. Pada awalnya, Dr. Calhoun membuat kandang tertutup untuk para tikus. Tujuan dari eksperimennya itu dia ingin mengetahui jumlah populasi dan efek perilakunya terhadap tikus itu sendiri guys. Di kandang tersebut seperti yang gue bilang, pasokan makanan dan minuman yang tidak ada habisnya, dan selain itu desain dari kandang ini diatur sedemikian rupa dari mulai banyaknya sarang tikus, dan suhunya juga diatur guys, agar tikus tersebut nyaman. Kandang ini mampu menampung sebanyak 3.000 ekor tikus. Itulah mengapa kandang ini disebut Utopia tikus, atau disebut juga surganya para tikus guys. Ya gimana nggak disebut surga ya, dengan makanan dan minuman yang tidak ada habisnya. Mereka bisa saja ambil semaunya tanpa repot-repot untuk mencuri makanan dengan resiko kena perangkap guys. Selain itu di kandang ini juga tidak ada predator, sehingga para tikus dijamin hidup dengan aman. In this 16-cell mouse habitat, utopian conditions of nutrition, comfort, and housing were provided for a potential population of over 3,000 mice. Eksperimen ini diawali dengan 8 tikus. 4 tikus betina dan 4 tikus jantan. Sebelum dimasukkan ke dalam kandang, tikus-tikus ini sudah dibersihkan guys. Jadi mereka aman dan bersih dari segala kotoran dan bakteri yang nempel di badan tikus-tikus ini. Dan awal mulanya, tikus ini sangat bahagia ketika masuk ke dalam kandang ini karena jumlah makanan yang sangat banyak dan tidak terbatas. Ya gimana nggak bahagia ya guys. Mereka sedang berada di dalam surganya para tikus. Lama-kelamaan mereka ini bosan dan akhirnya mencari hiburan lain. Ya tentu saja hiburannya kawin guys. Sehingga para tikus ini bereproduksi dengan sangat cepat. Lu bisa lihat datanya, di hari ke-560 jumlah populasi tikus sudah sebanyak 2.200 ekor guys. Namun dari data tersebut ada yang janggal guys. Kalian perhatikan ya. Setelah jumlah tikus tersebut mencapai 2.200 ekor, setelahnya jumlah populasi tikus malah semakin menurun dan semakin sedikit guys. Padahal di kandang tersebut dapat memuat sampai dengan 3.000 ekor tikus. Mengapa demikian? Proses pertumbuhan populasi tikus itu sendiri dilakukan selama 4 periode. Periode pertama diawali dengan 8 tikus tadi ya guys. Disimpan di dalam kandang hingga 100 hari kemudian. Periode ini disebut dengan penyesuaian diri. Jumlah populasi di periode ini semakin meningkat namun tidak terlalu banyak.
Periode kedua terjadi setelah 250 hari setelahnya. Di periode ini, setiap 2 bulan jumlah tikus meningkat sebanyak 2 kali lipat, guys. Dan periode ini disebut dengan periode eksploitasi. Mengapa demikian? Karena beberapa spot makanan itu tidak merata, guys. Ada spot makanan tertentu jumlah tikusnya banyak, namun di spot makanan lainnya jumlah tikusnya sedikit. Padahal makanan dan minuman yang disediakan di kandang ini ditempatkan secara merata di setiap spotnya, guys. Dan ternyata para tikus sudah hidup berkelompok. Dengan kelompok-kelompoknya itu bervariasi ya. Ada yang kelompok dengan jumlahnya banyak, dan ada juga kelompok dengan jumlah tikusnya sedikit. Sehingga mereka kemanapun mereka pergi, sampai makan pun mereka bareng dengan circle-nya, guys. As the population increased, most mice associated eating and drinking with the presence of others, and crowding developed in certain units. Ini udah kayak siapa ya? Udah main circle-circlean aja gitu. Ya, uniknya di kelompok-kelompok tikus tersebut, ada kelompok tikus yang kuat, kelompok tikus yang lemah, ada pula kelompok tikus yang bagus, hingga kelompok tikus yang jelek, guys. Periode ketiga terjadi setelah 300 hari setelahnya. Di periode ini, Dr. Calhoun menyadari bahwa pertumbuhan populasi tikus sudah mulai menghambat. Karena terdapat beberapa tikus yang berperilaku aneh, guys. Dari mulai kelompok-kelompok tikus yang kuat membuli kelompok tikus yang lemah. Jadi alasannya mengapa mereka menyerang kelompok lain bukan karena makanan ya, guys. Karena di kandang ini makanan dan minuman sudah disuplai unlimited. At this time, some unusual behavior became noticeable. Violence became prevalent. Jadi kurang lebih ya, alasan mengapa mereka menyerang kelompok lain, ya karena hanya beda geng aja gitu ya. Ini sih udah hampir mirip sama manusia, nggak sih? Dikit-dikit nggak suka sama circle orang lain tanpa alasan yang jelas. There's mice who are in the social swim. All the others have been rejected in one way or another. Anehnya lagi, sekelompok tikus yang lemah, mereka saling menyerang satu dengan yang lainnya. Di kelompok lemah tersebut, mereka cari nih siapa yang paling lemah. Yang paling lemah, mereka tindas, mereka bully, sehingga bisa didapatkan tikus yang dibully ini terdapat banyak luka dari mulai ekor hingga kepalanya, guys. Lalu, terdapat generasi muda tikus yang berperilaku unik, guys. Perilaku uniknya tersebut tidak pernah ditemukan pada tikus-tikus generasi sebelumnya. Dr. Calhoun menyebutnya tikus-tikus ini dengan sebutan the beautiful ones. Karena tikus-tikus ini tuh hidupnya fokus untuk makan, tidur, dan merawat diri saja, sehingga mereka tampak lebih bersih, bagus, tampak lebih cantik lah ya. Mereka jarang berinteraksi dengan tikus yang lain, seperti halnya bertengkar atau berhubungan intim. Ya bisa dibilang tikus the beautiful ones ini terkesan antisosial ya, guys. We call them the beautiful ones because they're so excellent physically, they're unstressed. Di periode yang terakhir, periode ini disebut dengan periode kematian, karena tikus-tikus sudah mulai punah, guys. Tikus-tikus pada periode ini semakin antisosial. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan tikus yang lainnya, bahkan dengan kelompoknya sendiri. Dr. Calhoun mendapati tikus-tikus ini, mereka sudah tidak bisa berinteraksi lagi secara berulang-ulang kali dengan banyak individu. Ya, lu bayangin sendiri lah ya, kalau lu berada di kandang ini, lu setiap saat, setiap hari ketemunya sama orang-orang itu aja terus, ya pasti bosen lah ya. Selain itu,
tikus-tikus ini semakin agresif. Kesenggol dikit, mereka nyerang, bertengkar, hingga banyak tikus yang mati dan sedikit tikus yang bisa bertahan hidup sampai dewasa. Dikarenakan tikus-tikus ini sudah saling tidak percaya lagi, para tikus betina, mereka mulai menjauhi para tikus jantan, guys. Karena mereka takut diserang. Ya, walaupun para tikus jantan ini mendekati tikus betina bukan untuk menyerang, tapi untuk menggodanya. Walaupun mereka berhasil berhubungan intim, para bayi tikus yang dilahirkan sia-sia, guys. Kenapa? Karena mereka ditinggalkan induknya. Karena para induknya ini mereka insecure, takut diserang oleh tikus yang lainnya, sehingga para bayi tikus dibiarkan begitu saja. Banyak bayi tikus yang mati karena kelaparan, dan banyak yang mati karena diserang oleh tikus yang lain. Dan lebih parahnya lagi nih, ini benar-benar di luar dugaan sih guys. Dikarenakan banyak tikus betina yang sudah tidak bisa digauli lagi karena mereka takut untuk diserang, banyak para tikus jantan yang menahan hasrat nafsunya, sehingga mereka menjadi hyperagresif, hingga mereka berhubungan intim ke sesama jenis. Ya, kurang lebih seperti itu ya gambaran para tikus di periode keempat ini. Mereka sudah tidak percaya dengan yang lainnya, sudah saling menyerang, sehingga di periode ini mereka mulai punah. Dr. Calhoun called the last period the die phase, leading the population into extinction. Although the mouse utopia could house 3,000, the population began to decline at 2,200. Eksperimen 25 ini tidak hanya dilakukan sekali ya guys. Eksperimen ini dilakukan selama 2 periode. Periode pertama pada tahun 1968 hingga 1972, dilanjut dengan periode kedua yaitu pada tahun 1973 hingga 1979. Jadi eksperimen ini berlangsung kurang lebih selama 11 tahun lah ya. Jadi selama 11 tahun ini, Dr. Calhoun bereksperimen sebanyak 25 kali yang metodenya sama, ya bedanya sedikit lah ya, paling dimodif dikit, jenis tikusnya yang diganti. Dan dari semua ke-25 eksperimen ini, hasil akhirnya sama guys, yaitu menuju kepunahan tikus itu sendiri diakibatkan perilakunya. Menurut kalian, pesan moral apa yang kalian dapatkan dari hasil eksperimen 25 tersebut guys? Apakah ketika populasi manusia semakin banyak akan sama nasibnya seperti para tikus tersebut? Silahkan kalian kritisi dan search sendiri ya. Dr. Calhoun is a human being. After going through this experiment, what goes through your mind? Are you worried about the future of mankind? A pathological situation like this gives us an understanding of what may be going on in the human situation, or what might go on and be catastrophic. And what is really catastrophic and where the real fear is on a level where the mice and man are extremely similar. Oke guys, cukup sekian saja yang bisa kita bahas. Terima kasih bagi lu yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.